Selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tentang apa yang akan terjadi di kehidupan zodiak Gemini ya di minggu ketiga bulan September 2025. Oke, buat para Gemini, coba langsung aja kita fokuskan dulu untuk tarik energinya kamu di sini Gemini. 2025. Sekali lagi. 2025. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading sama aku juga bisa banget, silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah nih ya, jangan galau-galau sendiri. Siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Oke. Langsung aja buat para Gemini di kartu yang pertama ya, aku melihat di minggu ketiga ini ya Gemini, sepertinya kamu lagi boring sama kerjaan kamu yang itu saja gitu ya. Mengapa kita? Dan di sini aku melihat karena kamu boring dengan kerjaan kamu yang ya setiap hari berulang itu doang, setiap kali ya itu aja Kak. Jadinya bosen, terus kurang fokus ya. Kerjaannya juga numpuk banyak gitu. Tapi istilahnya kerja tetap harus serius, tetap harus perfeksionis, tapi gaji main-main gitu ya. Itu ini enggak sih ya, kebalikan dari pemerintah ya, pejabat ya, DPR ya, kerja main-main gaji serius, kerja serius gajinya main-main gitu. Dan di sini aku melihat di kamunya ya, kamu lagi boring banget sih sama kerjaan kamu. Terus juga di minggu ketiga ini aku melihat Gemini sepertinya akan beristirahat deh. Kayak saking udah jenuhnya nih, kamu akan ambil waktu, entah itu nanti pas weekend bener-bener aku nggak mau kemana-mana, mau istirahat aja di rumah, nggak kemana-mana, nggak mau ada yang ganggu, mungkin mau hanya chill di kamar, siapin makanan, Netflix, atau mau nonton drakor gitu ya, nonton apalah, atau melakukan hobi, atau aku mau main game seharian kalau yang cowok gitu ya, atau ya udah aku mau main PS aja seharian, nggak mau diganggu siapapun gitu. Nah ini sepertinya kamu akan istirahat, tapi istirahatnya itu selain ngenakin badan, istirahatin fisik, kamu juga istirahatin pikiran kamu dan mental kamu, kayak bener-bener kita lepasin semua beban kita yang dari kemarin-kemarin itu. Nah kamu seperti itu aku lihat, sekaligus healing kali ya di minggu ketiga ini. Dan juga di minggu ketiga ini aku lihat ya, jadi memang butuh waktu rehat lah. Kalau weekend mungkin masih kurang, silakan cuti buat yang kerja Gemini ya. Biar kamu nggak suntuk, karena after itu aku ngelihat after istirahat ini kamu akan seger lagi loh, akan seger lagi, akan mudah melakukan banyak hal karena udah fresh lagi gitu kan. Dan di sini aku melihat kamu juga kayak akan bisa apa ya istilahnya, punya pencapaian lagi karena udah seger gitu, ngelakuin apapun jadinya semangat, enak gitu, udah ke recharge kembali ya. Terus juga di minggu ketiga ini aku melihat memang kamu agak sensitif, bahkan sangat sensitif perasaanmu, entah nanti akan ada yang menyinggungmu atau gimana, tapi jelas aku ngelihat kamu sangat sensian, perasaanmu lagi lembut-lembutnya banget juga di sini, kayak jangan singgung aku gitu, karena aku lagi gampang keluar emosinya juga ya. Tapi sebenarnya bukan lebih ke emosi, lebih ke nggak bisa tersinggung aja. Kamu bukan berarti tersinggung tapi harus meledak-ledak marah-marah, nggak gitu aku lihat di minggu ketiga ini ya. Hanya bergejolak di dalam perasaan kamu yang jadi nggak tenang sendiri, lebih ke situ ya kalau aku lihatnya. Dan soal kondisi keuangan juga hati-hati ya, kamu harus berjelas-jelas di dalam memanage keuangan kamu, karena kalau nggak bisa loss. Hati-hati, potensi kehilangan uang juga ada di minggu ketiga ini. Jaga uangmu, jangan sembarangan taruh uang, jangan sembarangan di sini nyimpen uang, apakah di dompet digital manapun di sini ya. Kalau yang nggak istilahnya terpercaya, jangan simpen, bisa loss gitu. Keuangan juga agak kurang seimbang kalau aku melihatnya. Yang kurang seimbang mungkin lebih kepada pengeluaran Gemini, antara pemasukan dan pengeluaran yang kurang seimbang di minggu ketiga ini. Terus juga di minggu ketiga ini aku melihat kamu sih banyak mencoba untuk
bangkit ya, survive gitu, karena kamu merasa sebelumnya terpuruk banget memang rasanya Kak. Nah ini ya, yang 2 kartu ini tadi ya, boring apa, memang terpuruk banget rasanya, dan kamu mencoba untuk jadi seseorang yang bangkit lagi setelah sekian lama ngerasa suntuk, boring, jenuh gitu ya, udah bercampur aduk perasaanmu ya. Bangkit lagi, survive lagi, terus juga selalu mencoba untuk berintrospeksi diri di minggu ketiga ini. Jadi Gemini itu emang orangnya gitu ya, di samping yang mungkin orang lain mau ngata-ngatain kamu yang Gemini muka 2 lah, muka berapa lah gitu ya, padahal kamu mungkin hanya melihat situasi dan kondisi ya. Dan di sini kamu tuh introspeksi dirinya tinggi banget ya. Mungkin dalam masa istirahat kamu di minggu ketiga banyak melakukan perenungan juga ya, kayak aduh aku capek banget, awalnya mungkin gitu ya. Terus kayak merenungi diri, aku tuh apa sih yang dicari gitu ya di hidup ini, seharusnya aku tuh bisa lebih baik lagi nggak sih ya, harus ngapain aku tuh biar lebih baik lagi, lalu juga aku tuh seharusnya jadi orang gimana sih enaknya gitu, biar aku nggak merasa beban, tertekan, seperti itu. Terus di minggu ketiga ini juga aku melihat Gemini ini paling males nih ya, paling males pastinya kamu. Aku melihat ada potensi pertemanan yang toksik di sini yang bisa ada di sekitarannya kamu. Pertemanan yang toksik, orang-orang yang toksik. Jadi kalau kamu selama ini ngerasa yakin bahwa enggak teman-temanku nggak toksik, jangan salah ya. Nah aku melihat yang toksik di minggu ketiga ini ke kamu akan ada, katakanlah mungkin beberapa orang yang nantinya kamu akan merasa marah karena tingkah lakunya. Kamu akan ngerasa, wah ini kok kayak gini sih sifatmu gitu ya, toksik banget ternyata. Merasa terkhianati, merasa nggak disupport, ini ada pertemanan yang toksik, hati-hati. Terus juga di minggu ketiga ini Gemini aku melihat agak agresif ya, agak agresif kalau masalah hubungan gitu ya, terkadang di luar kontrol. Ada hal-hal yang terkadang juga kayak hati-hati, kamu bisa saja melakukan sesuatu yang juga di luar tanggung jawabnya kamu di sini. Oke, makanya contoh mungkin kamu kalau lagi kesel sama seseorang, ini kan emosi juga lagi ternyata emosi juga tinggi ya. Kukira tadi lihat kartu di sini mungkin hanya sensitif doang, emosinya nggak tinggi, cuma meledak di dalam aja gitu, nggak keluar dihadapin ke orang-orang. Tapi kamu juga bisa meledak gitu, kamu perlihatkan ke orang-orang emosi yang di luar kontrol gitu. Makanya jangan sampai melakukan hal yang tidak bertanggung jawab ketika lagi emosi. Contohnya apa? Ngatain orang lain dengan saking keselnya kamu tuh kan, oh no gitu, semua caci makian keluar semua ya. Jangan ya, harus bisa menjaga apa ya, harus bisa elegan gitu meskipun marahlah dengan cara yang elegan Gemini. Terus juga di minggu ketiga ini aku melihat ada beberapa dari kamu juga yang sepertinya akan proses recover, pemulihan lah ya. Tapi ini lebih kepada pemulihan secara kalau orang kan biasanya habis sakit fisik pemulihan ya, istirahat. Iya, kamu gitu juga istirahat, tapi dari pemulihan beban pikiran yang sebelumnya ada gitu ya nih. Mungkin beberapa dari kamu akan menerima bantuan di sini. Bantuan apa Kak? Contohnya pemulihan beban pikiran ini. Mungkin ada bantuan teman curhat gitu ya, teman tempat dicurhatin, atau mungkin juga menerima beberapa kayak ya aku ada bantuan ke ini Kak, psikolog gitu ya, untuk cerita. Atau mungkin juga ada yang personal reading ya. Dan di sini kamu setidaknya bisa lebih menjernihkan pikiran kamu lah ya. Oh, harusnya aku kayak gini gitu. Bisa juga minta saran-saran terbaik kayak gitu. Dan selanjutnya mari kita lihat apa pesan dari semesta buat Gemini di minggu ketiga ya, September 2025. Pesan buat kamu yang pertama di sini katanya percaya kepada dirimu dan miliki keberanian untuk maju, untuk melanjutkan sesuatu yang katakanlah dulunya sempat tertunda, yang dulunya kamu sempat lupa ya. Terus yang kedua di sini kamu juga dipesankan ekspresikan kreativitasmu dengan segenap perasaanmu di sini ya, dengan terarah. Terus yang ketiga di sini juga kamu dipesankan kalau kamu ingin menggapai mimpi-mimpimu Gemini, gunakanlah metode-metode dalam meraihnya. Jangan di sini cara-cara yang biasa gitu, harus punya strategi sendiri.
Dan di sini kalau untuk zodiaknya Kak yang bisa terkoneksi dengan Gemini di minggu ketiga bulan September ini, energi paling kuat ada Sagi ya, Taurus, Virgo, Capricorn, Cancer, Pisces, Scorpio, Virgo. Itu aja. Oke, mungkin sampai di sini dulu buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate, berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye. Gemini.